Baik, salam sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Saat ini saya akan beritakan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat pengetahuan yang daripadamu ya Tuhan. Ini doa dan harapan hamba hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sobat muda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya baca tadi, saya akan bahas dengan sebuah tema, yaitu Kristus mengubah kehidupan. Kristus mengubah kehidupan adalah benar bahwa hanya di dalam Kristuslah kehidupan sobat muda akan diubah. Dan mungkin hari-hari ini kita terpengaruh dengan banyaknya pergaulan yang buruk. Karena kata kebenaran firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sobat muda, saya akan baca dari terjemahan firman Tuhan di atas dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bunyi firman Tuhan. Jadi dulu manusia hidup di bawah kuasa dosa. Hal itu juga membawa kita kepada kematian. Tapi sekarang kebaikan hati Allah berkuasa atas kita. Oleh karena itu, kita dibenarkan di hadapannya dan diberikan hidup yang selama-lamanya melalui apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Dari terjemahan sederhana ini dan sesuai tema yang saya khotbahkan, yaitu Kristus mengubah kehidupan, maka kita harus tahu perubahan apa saja yang sudah Kristus kerjakan sehingga kita harus berubah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita sudah sadar bahwa kita adalah orang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan yang besar itu, namun oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib itu, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan yang besar itu. Dalam terjemahan baru dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Dan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, jadi dulu manusia hidup di bawah kuasa dosa, hal itu juga membawa kita kepada kematian. Kedua ayat ini memiliki sama maksud. Ayat firman Tuhan menjelaskan, ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa kita adalah orang berdosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan hukum yang pantas kita terima ialah maut atau kematian kekal itu. Bisa kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Kesadaran akan dosa inilah yang terkadang membuat kita merasa tidak layak bagi Tuhan, merasa minder, takut, malu, dan bahkan menghindari diri dari pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Itulah sifat dosa yang terkadang membuat kita merasa tidak layak bagi Tuhan. Contohnya, Yesus pernah bercerita tentang seorang pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak layak karena saya orang berdosa. Namun doa pemungut cukai ini, Tuhan mendengar bahwa dia mengaku bahwa ia adalah orang berdosa. Di dalam 1 Yohanes pasal ke-1 ayat yang ke-9 mengatakan, kita mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita. Namun terbalik dengan kita orang-orang muda, semakin kita berbuat dosa, semakin iblis itu akan terus menipu kita. Dan kita harus berani mengaku dosa kita. Itulah sifat dosa yang membuat kita tidak mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan tantangannya bagi kita adalah harus berani mengaku dosa. Yang kedua, kita harus bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita dapat memperoleh hidup yang kekal itu. Ketika kita sudah sadar bahwa kita orang berdosa, sekarang kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib itu.
Di dalam ayat yang ke-21b mengatakan, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, tetapi sekarang kebaikan hati Allah berkuasa atas kita, oleh karena itu kita dibenarkan di hadapannya dan diberikan hidup yang selama-lamanya melalui apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini sangat jelas bahwa hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu kita dapatkan secara gratis atau secara cuma-cuma, tanpa dibayar oleh apapun daripada kita. Pengorbanan Kristus itu sudah cukup untuk kita selamat dan menerima hidup yang kekal itu. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23b mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman muda, oleh keselamatan yang kita terima dari Tuhan, marilah kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu, sehingga kita boleh mendapat kasih karunia Tuhan yang besar itu. Jadi kita harus berubah. Berubah dalam apa? Dalam pola pikiran kita. Bahwa dulu memang kita adalah orang berdosa. Tapi sekarang saya dan saudara sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Dan kita harus berubah di dalam kehidupan kita. Merubah karakter kita menjadi orang muda yang mau mengikuti teladan Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, harus jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi orang-orang muda, marilah kita bersyukur atas pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib itu. Sehingga kita boleh merasakan perubahan yang Kristus kerjakan dalam diri kita. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang saya khotbahkan, biarlah Kristus hadir untuk mengubah setiap kehidupan kita. Agar kehidupan kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman boleh menjadi berkat bagi kami. Ini doa dan harapan kami. Amin. Shalom.